Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Ma'rifah dari Unit Kerja SD Negeri 2 Windujaya, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan orientasi P3K dalam bentuk rencana aksi perubahan. Rencana aksi perubahan yang akan saya lakukan yaitu berdasarkan kepada integrasi nilai dan etika core values ASN berakhlak. ASN berakhlak itu sendiri artinya berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, adaptif, kompeten, loyal, serta kolaboratif. Berdasarkan kajian saya terhadap integrasi nilai dan etika core values ASN berakhlak, maka saya di sini akan mengambil rencana aksi perubahan dengan judul meningkatkan kemampuan membaca, menulis, berhitung siswa kelas 2 dengan metode fun learning. Sebelum saya memaparkan rencana aksi perubahan yang akan saya lakukan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu unit kerja tempat saya bekerja, yaitu di SD Negeri 2 Windujaya dengan visi, misi, dan strategi SD Negeri 2 Windujaya, di mana SD Negeri 2 Windujaya ini mempunyai visi terwujudnya lulusan SDN 2 Windujaya yang berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia. Dengan visi tersebut, maka ada misi yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, mengembangkan kemampuan, bakat, dan minat peserta didik. Dan yang ketiga, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Serta yang keempat, mewujudkan karakter yang mulia melalui pembiasaan diri. Berdasarkan visi misi yang disusun di SD Negeri 2 Windujaya, maka ada strategi yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi misi tersebut. Strategi tersebut diantaranya yaitu yang pertama, siswa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, siswa memiliki dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, siswa kreatif, terampil, dan bekerja untuk dapat mengembangkan diri secara terus-menerus. Dan yang keempat, siswa bisa mengenal dan mencintai masyarakat, bangsa, dan budayanya. Yang terakhir, siswa mampu meningkatkan prestasi. Kemudian selanjutnya, saya akan memperkenalkan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan unit kerja SD Negeri 2 Windujaya dengan kepala sekolahnya yaitu Bapak Rohjai SPD SD. Kemudian ada guru kelas 1 yaitu Ibu Juwita SPD, guru kelas 2 saya sendiri yaitu Amalia Ma'rifah SPD, dengan guru kelas 3 yaitu Bapak Diding Risdianto SPD, guru kelas 4 yaitu Ibu Lena Fajarwati SPD, guru kelas 5 ada Ibu Ida Midawati SPD, guru kelas 6 ada Bapak Vidya Hendriks Permata SPD, guru PAI Ibu Esti Kusumaningrum SPD, guru PJOK Bapak Agus Sutrisno SPD, dan operator sekolah yaitu Ibu Siska Setianingsih SE, dengan penjaga sekolah yaitu Ibu Juheti, dan komite sekolah Bapak Mumu. Setelah kita mengenal sedikit profil SD Negeri 2 Windujaya, maka di sini saya akan menyampaikan latar belakang disusunnya rencana aksi pembelajaran ini dengan melihat kondisi sekolah dan kondisi siswa, di mana ada beberapa kondisi khususnya di kelas 2 tempat saya mengajar itu yang kemudian memunculkan rencana aksi perubahan ini ya. Latar belakang tersebut diantaranya yang pertama, kurangnya minat siswa dalam membaca buku. Yang kedua, rendahnya kemampuan membaca pemahaman siswa. Yang ketiga, kurangnya minat siswa dalam belajar menulis tegak bersambung. Dan yang keempat, rendahnya kemampuan siswa dalam membuat karya tulis. Yang kelima, kurangnya minat siswa dalam belajar konsep numerasi. Dan yang terakhir, rendahnya kemampuan numerasi siswa. Latar belakang ini saya susun berdasarkan identifikasi di lapangan di kelas 2 selama saya mengajar dari awal tahun ajaran hingga bulan ini, melihat bahwa hasil belajar siswa kurang di aspek membaca, menulis, dan berhitung, terutama dalam membaca pemahaman, kemudian menulis karya, dan yang ketiga dalam konsep numerasinya itu masih kurang. Jadi berdasarkan hal tersebut saya menyusun rencana aksi perubahan.
Nah, setelah kita tahu latar belakang dari aksi perubahan yang akan saya lakukan, maka di sini saya akan menyampaikan apa sih maksud dan tujuan saya merencanakan aksi perubahan dengan menitik beratkan kepada konsep membaca, menulis, dan berhitung khususnya untuk siswa kelas rendah. Maksud dan tujuannya yaitu peserta didik mampu yang pertama, memahami teks bacaan dengan baik, yang kedua, peserta didik mampu menyampaikan informasi dari teks bacaan dengan benar, kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menulis tegak bersambung dengan rapi, dan selanjutnya peserta didik mampu menulis karya sederhana sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Selanjutnya peserta didik mampu menggunakan operasi hitung bilangan dengan tepat. Kemudian yang terakhir, sehingga peserta didik mampu memecahkan permasalahan dengan operasi bilangan dengan tepat. Nah, kemudian melihat dari maksud dan tujuan tersebut, maka saya merencanakan waktu pelaksanaan kegiatan rencana aksi ini, yaitu waktu pelaksanaannya dilakukan mulai bulan depan, mulai bulan Desember 2023 hingga masa kontrak kerja P3K selesai, yaitu pada bulan Februari tahun 2027. Adapun tempat pelaksanaannya yaitu tepatnya di kelas 2 tempat saya mengajar dan di unit kerja SD Negeri 2 Windu Jaya, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah inti dari kegiatan rencana aksi perubahan yang akan saya lakukan. Kegiatan yang pertama yaitu literasi harian atau membaca 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Nah, tujuannya untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa dengan indikator pencapaiannya yaitu siswa mampu membaca dengan baik. Untuk waktu perolehannya dilaksanakan mulai bulan depan yaitu bulan Desember 2023 sampai dengan masa kontrak kerja selesai. Nah, untuk kegiatan literasi harian ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, kategori siswa dengan kemampuan membaca yang rendah. Yang kedua, kategori siswa dengan kemampuan membaca sedang. Dan yang ketiga, kategori siswa dengan kemampuan membaca mahir, di mana siswa dengan kemampuan membaca rendah akan dipantau dan dibimbing langsung oleh saya sebagai guru. Yang kedua, kategori siswa dengan kemampuan membaca sedang akan membaca mandiri tapi di bawah pengawasan saya. Yang ketiga, kategori siswa membaca mahir, mereka akan membaca mandiri dengan buku atau teks bacaan yang mereka bawa sendiri-sendiri dari rumah. Untuk kegiatan yang selanjutnya masih sama dalam aspek membaca, yaitu literasi harian, namun durasinya saya tambahkan menjadi 20 menit sebelum kegiatan belajar mengajar. Nah, karena pada kegiatan yang kedua ini level kemampuan atau indikator pencapaiannya lebih kompleks lagi, yaitu siswa di sini mampu menyampaikan informasi dari bacaan dengan benar. Jadi ketika sudah selesai kegiatan membaca, maka saya akan meminta para siswa untuk menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan, informasi dari bacaan yang telah mereka baca. Kegiatan yang selanjutnya yaitu dalam aspek menulis. Nah, di sini saya memilih kegiatan untuk menumbuhkan kembali budaya menulis tegak bersambung atau menulis halus, karena berdasarkan pengalaman saya selama mengajar, budaya menulis halus atau menulis tegak bersambung sudah hampir hilang di setiap sekolah-sekolah. Maka itu di SD Negeri 2 Windu Jaya khususnya, saya berharap siswa-siswi saya bisa menulis dengan rapi, khususnya untuk menulis tegak bersambung ini. Nah, di sini saya mengadakan kegiatan menulis halus atau tegak bersambung setiap hari Jumat dan hari Sabtu sebelum belajar dimulai. Kemudian dengan tujuan supaya untuk meningkatkan kerapihan menulis siswa, dengan indikator pencapaiannya siswa mampu menulis halus dengan rapi dan sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan. Untuk waktu perolehannya tentu saja setelah kegiatan yang pertama selesai, yaitu pada bulan November 2024 sampai dengan kontrak selesai. Untuk level menulis yang selanjutnya yaitu siswa mampu menulis kreatif setiap hari Jumat dan hari Sabtu. Setelah mereka mampu menulis tegak bersambung dengan rapi dan sesuai dengan EYD, maka saya akan mengadakan kegiatan menulis kreatif setiap Jumat dan Sabtu. Di sini saya harap siswa bisa menumbuhkan kreativitasnya melalui kegiatan menulis. Dengan indikator pencapaian, siswa mampu mengekspresikan perasaannya melalui karya tulis sederhana berupa cerpen, surat, dan puisi. Untuk waktu perolehannya, kegiatan menulis kreatif ini saya jadwalkan untuk bulan Mei 2025 sampai dengan kontrak selesai, seperti itu.
Nah, menulis kreatif ini adalah impact dari kegiatan menulis halus atau menulis tingkat bersambung ya, supaya siswa mampu mengembangkan daya imajinasinya sesuai dengan usianya. Untuk aspek kemampuan berhitung sendiri, saya membagi ke dalam 2 kategori kegiatan, yaitu fun math, sama-sama fun math, cuman dalam kategori yang pertama itu siswa akan belajar numerasi sambil bermain hanya selama 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa, indikator pencapaiannya supaya siswa mampu memahami konsep operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam kehidupan sehari-hari. Untuk waktu perolehannya itu dimulai dari bulan November 2025 sampai dengan kontrak selesai. Nah, kemudian kategori kedua atau kategori level yang lebih tinggi, fun math-nya dengan durasi ditambah yaitu 20 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Tujuannya sama, untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa, namun indikator pencapaiannya lebih up lagi, yaitu dengan kegiatan fun math ini siswa mampu memecahkan permasalahan sehari-hari dengan konsep numerasi atau konsep matematis yang tepat. Seperti itu. Waktu perolehannya akan dimulai pada bulan Mei 2026 hingga kontrak selesai. Kegiatan terakhir yang akan saya lakukan dalam rencana aksi perubahan yaitu pembuatan PTK atau penelitian tindakan kelas. Tujuannya untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pembelajaran, memperbaiki dan meningkatkan kualitas praktik pembelajaran, dan mengembangkan keterampilan guru. Indikatornya yaitu saya ingin mengetahui sejauh mana hasil belajar siswa saya meningkat melalui kegiatan aksi perubahan yang telah saya lakukan, khususnya pada aspek kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Waktu perolehannya akan dilaksanakan pada bulan November 2026 hingga Februari 2027 atau hingga kontrak P3K saya selesai. Nah, setelah kita mengetahui dari awal latar belakang hingga kita mengetahui rencana kegiatan-kegiatan apa saja yang akan saya lakukan, di sini saya mengambil kesimpulan, yaitu rencana aksi perubahan yang akan saya lakukan ini sebetulnya sudah saya lakukan mulai tahun ajaran baru. Hanya dengan adanya kegiatan orientasi P3K ini, saya terinspirasi untuk menambahkan metode fun learning dengan berbagai strategi pembelajaran yang relevan dan kontekstual untuk siswa kelas rendah. Dengan harapan saya bahwa siswa mampu meningkatkan minat membaca, menulis, dan berhitung khususnya di kelas rendah, sehingga kemampuan literasi dan numerasi di lingkungan SD Negeri 2 Windu Jaya bisa meningkat. Tidak lupa saya akan menyampaikan saran dari rencana aksi perubahan yang akan saya lakukan, yaitu saran saya untuk diri saya sendiri. Saya berharap peserta didik saya mampu meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi untuk kemajuan mutu pendidikan di SD Negeri 2 Windu Jaya. Selain itu, diharapkan dengan adanya kegiatan aksi perubahan ini bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk menyiapkan dirinya menghadapi perubahan zaman yang dinamis dan kompleks. Demikian presentasi saya atas laporan orientasi P3K dalam bentuk rencana aksi perubahan. Saya harap dengan disampaikannya presentasi ini, Bapak Ibu guru hebat dapat terinspirasi dan menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Terima kasih saya ucapkan. Sedikit quotes dari saya untuk presentasi kali ini, yaitu keep spirit to move forward to build a classy golden generation. Artinya, tetap semangat untuk terus maju demi menciptakan generasi emas yang berkelas. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.